Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melin KWT dari kelas A Pendidikan Kimia semester 6. Materi saat ini tentang kesetimbangan dalam industri. Dan sumber materi yang saya ambil dari buku kimia untuk SMA kelas 11, Michael Purba, penerbit Elangga, halaman 152 sampai 153. Tujuan pembelajaran materi ini, siswa dapat memperkirakan kondisi optimal kesetimbangan dalam industri untuk memproduksi bahan-bahan kimia. Baiklah, langsung saja kita membahas materi tentang kesetimbangan dalam industri. Kondisi reaksi menentukan hasil reaksi kesetimbangan dalam industri. Banyak pembuatan zat kimia yang didasarkan pada reaksi kesetimbangan. Agar efisien, kondisi reaksi haruslah diusahakan sedemikian sehingga menggeser kesetimbangan ke arah produk dan meminimalkan reaksi balik. Kesetimbangan dalam industri terbagi atas dua, yaitu pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch dan yang kedua pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Pertama, kita akan membahas tentang pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Nitrogen terdapat melimpah di udara, yaitu sekitar 78% volume. Walaupun demikian, senyawa nitrogen tidak terdapat banyak di alam. Satu-satunya sumber alam yang penting ialah NaNO3 yang disebut dengan sandawa cilik. Sementara itu, kebutuhan senyawa nitrogen semakin banyak, misalnya untuk industri pupuk, mesiu, dan bahan peledak. Oleh karena itu, proses sintesis senyawa nitrogen disebut dengan fiksasi nitrogen buatan, atau merupakan proses industri yang sangat penting. Metode yang utama adalah mereaksikan nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia. Dasar teori pembuatan amonia dari nitrogen dan hidrogen ditemukan oleh Fritz Haber pada tahun 1908, seorang ahli kimia dari Jerman. Sedangkan proses industri pembuatan amonia untuk produksi secara besar-besaran ditemukan oleh Karl Bolz, seorang insinyur kimia dari Jerman. Kemudian persamaan termokimia reaksi sintesis amonia adalah N2 ditambah 3H2 bereaksi menjadi 2NH3 dengan delta H minus 92,4 kJ. Berdasarkan prinsip kesetimbangan, kondisi yang menguntungkan untuk ketuntasan reaksi ke kanan atau pembuatan NH3 adalah suhu rendah dan tekanan tinggi. Akan tetapi, reaksi tersebut berlangsung sangat lambat pada suhu rendah, bahkan pada suhu 500 derajat Celcius. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Salah satu contoh industri yang berdasarkan reaksi kesetimbangan ialah pembuatan asam sulfat yang kita kenal dengan proses kontak. Reaksi yang terjadi dapat diringkaskan sebagai berikut. Yang pertama, belerang dibakar dengan udara membentuk belerang dioksida. Reaksinya S ditambah O2 bereaksi menjadi SO2. Yang kedua, belerang dioksida dioksidakan lebih lanjut menjadi belerang trioksida. Reaksinya 2SO2 ditambah O2 bereaksi menjadi 2SO3. Yang ketiga, belerang trioksida dilarutkan dalam asam sulfat pekat membentuk asam piroksulfat. Reaksinya H2SO4 ditambah SO3 bereaksi menjadi H2S2O7. Yang terakhir yaitu asam pirosulfat direaksikan dengan air membentuk asam sulfat pekat. Reaksinya H2S2O7 ditambah H2O bereaksi menjadi H2SO4. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Metode yang digunakan yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan tetap agar produk tidak kembali menjadi zat awal. Selain itu, gunakan bahan baku sehemat mungkin dan waktu yang singkat. Kondisi ini dinamakan dengan kondisi optimal. Kita masuk pada soal.
Soalnya, perkirakan perlakuan apa yang harus diberikan agar dari reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 bereaksi menjadi 2NH3 dengan delta H sama dengan minus 92,22 kJ diperoleh hasil NH3 yang optimal? Jawabannya, reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Oleh karena itu, untuk diperoleh hasil NH3 yang optimal, maka perlakuan yang harus diberikan adalah yang pertama, memperbesar konsentrasi, yang kedua, memperbesar tekanan, yang ketiga, menurunkan suhu, dan yang keempat, menambahkan katalis. Pembahasannya yang pertama, memperbesar konsentrasi. Penambahan konsentrasi gas N2 dan H2 membuat kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Selanjutnya, produk yang terbentuk segera diembunkan agar terpisah untuk menghindari terjadinya reaksi balik sehingga produk tidak berubah menjadi reaktan. Yang kedua, memperbesar tekanan. Agar hasil produksi optimal, pada reaksi kesetimbangan amonia, koefisien reaktan lebih besar daripada koefisien produk. Oleh karena itu, untuk memperbanyak produk, tekanan harus dinaikkan hingga 100 MPa. 1 MPa sama dengan 1 juta Pascal. Yang berikut menurunkan suhu. Persamaan reaksi kesetimbangan pembentukan amonia merupakan reaksi eksoterm karena melepaskan kalor. Penurunan suhu akan membuat kesetimbangan pergeseran ke arah eksoterm atau ke arah produk sehingga produk terbentuk. Namun, jika suhu dinaikkan terus-menerus, reaksi yang menuju ke kiri atau ke arah reaktan akan berlangsung lebih cepat. Suhu yang digunakan pada proses ini sebesar 500 derajat Celcius. Apabila suhu diturunkan, reaksi berjalan lambat. Sebaliknya, jika suhu dinaikkan, amonia yang terbentuk akan mudah terurai menjadi gas N2 dan H2. Kemudian yang terakhir, menambahkan katalis. Untuk menghasilkan produk yang lebih optimal, amonia ditambah katalis. Agar keadaan setimbang mudah tercapai, pada reaksi kesetimbangan ditambahkan katalis Fe dan K2O. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi ke arah produk. Setelah kesetimbangan tercapai, peran katalis akan berakhir. Dalam industri, sumber gas N2 adalah udara, sedangkan sumber gas H2 adalah alam.